like to suffer. Hold on to your pennies, bitches! Hit 'em up! Awal kisah, Shin memperlihatkan ekonomi Amerika yang semakin kacau karena angka kriminalitas yang semakin melambung tinggi dan program PPKM yang selalu diperpanjang. Hal tersebut memaksa pemerintah membangun tembok besar yang dikelola oleh perusahaan yang bernama Whelan International, dan tembok tersebut dijuluki The Sprawl. Namun karena kurangnya perhatian dari pemerintah, akhirnya wilayah itu pun diambil alih oleh para narapidana tingkat tinggi yang selalu mengadakan balapan liar di dalam tembok. Dan balapan tersebut disebut dengan Death Race. Dan di sana kita diperlihatkan balapan Death Race yang sedang berlangsung dan disiarkan secara ilegal melalui dark web. Sesi balapan dipimpin oleh si legenda mematikan yang bernama Frankenstein, yang dikenal tidak pernah kalah dalam balapan tersebut. Dengan easy, Frankenstein bisa mengalahkan pengendara lain dan membuat mobil lawannya meledak hingga bubuk tak bersisa. Dan Frankenstein pun kembali memenangkan balapan kali ini, bro. Do it, baby! Suck my dick, Frankie! Di sisi lain, tepatnya di Meksiko, kita melihat Abah Trojo yang sedang adu gapleh bersama janda Bahenol tetangganya Neng Lilis. Abah Trojo juga saat ini sudah menjadi bandar judi taruhan Death Race yang merupakan bisnis lamanya. Full house. 8/8. Está bien. Dengan adanya kemenangan Frankenstein, orang-orang pun berparti santuy sambil merayakan kemenangan Frankenstein yang sudah menjadi pemenang berturut-turut di dalam balapan. Namun tidak disangka, dari jauh pasukan kepolisian menembaki semua orang yang ada di sana yang membuat bestie si Frank pun auto pada ketar-ketir masuk ke dalam gedung. Namun sesampainya di dalam, ternyata pasukan polisi itu pun diprank oleh para napi yang langsung menembaki mereka hingga bubuk tak bersisa. Tidak hanya itu, bro, si Frank juga menyuruh antek-anteknya yaitu psikopat Chainsaw untuk membantai mereka hingga ke alam barzah. Dan Frank mengancam kepada Warden yang memerintahkan semua polisi itu untuk jangan pernah mengusiknya lagi di sana. Singkat cerita, Shin berpindah ke sebuah helikopter yang membawa sejumlah tahanan menuju The Sprawl. Di dalam, para napi tersebut hanya dibekali sekantung koin untuk bertahan hidup di dalam tembok. There are no virgins within these walls. No! Make the world a better place. Get the fuck. Dan setelah helikopter itu mendarat, para tahanan pun langsung dibantai oleh antek-anteknya si Frank yang dipimpin oleh Johnny Law. Dan pada akhirnya hanya tersisa 2 orang saja, yaitu Connor Gibson dan Gypsy Rose. Now give me your fucking silver. Nah, we're good, thanks. Namun tidak disangka, Gypsy Rose yang lulusan fakultas kedokteran pun berani melawan si John. Dan Gibson membantunya dengan menghajar semua anak buah si John satu persatu hingga bubuk. Dan kemudian mereka memutuskan untuk berpisah di sana. Namun baru saja Gibson kabur, dirinya dibegal oleh sekelompok wanita yang dipimpin oleh seorang wanita yang bernama Bexy. Bexy merasa takjub melihat aksi Gibson yang sudah membantai semua antek-antek si Frank di awal film tadi, bro. Kemudian Bexy memberi tumpangan kepada Gibson yang ingin menemui seseorang yang bernama Bob. Dan Bexy mengantar Gibson masuk ke sebuah bar. Di dalam bar itu, Gibson berkenalan dengan seseorang bartender yang bernama Jane. Dan tidak disangka, di dalam bar itu juga rupanya sudah ada si Frank dan antek-anteknya yang sudah Gibson bantai barusan. Merasa malu karena sudah dikalahkan oleh Gibson, antek-antek si Frank pun menyerang Gibson lagi di sana.
Namun karena Mang Gibson adalah orang Banten bro, maka dirinya berhasil mengalahkan mereka lagi dengan easy di hadapan si Frank. Merasa malu karena melihat kebodohan anak buahnya, Frank kemudian pergi meninggalkan Gibson. Dan tidak disangka, ternyata orang yang bernama Bob ada di sana duduk di samping Gibson. Bob yang kagum dengan aksi Gibson yang tidak takut dengan Frank sedikit pun, akhirnya dirinya mengajak Gibson untuk jalan-jalan santuy di luar bar. Di sana Bob kemudian mengajak Gibson untuk menonton acara Tong Setan Kematian sebagai syarat untuk mengikuti balapan Death Race. Baltimore Bob? Di tempat tersebut, Gibson berkenalan dengan seseorang yang bernama Liz. Di situ Liz memberitahu Gibson satu-satunya cara untuk ikut ke dalam balapan Death Race adalah dengan memenangkan deathmatch ini bro. Dan tidak disangka, Gypsy Rose ikut ke dalam acara deathmatch kali ini. Dan ya, tidak berselang lama perlombaan pun dimulai. Let this deathmatch begin! Para peserta bersiap melakukan balapan dengan menggunakan motor. Namun jika salah satu peserta terjatuh dari motornya, maka antek-antek si Frank pun bakal membantai peserta tersebut hingga modar. Di sana para peserta bersaing untuk menjatuhkan satu sama lain, hingga pada akhirnya tersisa 2 orang peserta saja bro, yaitu Gypsy Rose dan tetangganya Neng Lilis yang bernama Mang Asep. Karena tekad yang kuat dari Gypsy Rose, akhirnya dia pun berhasil lolos untuk mengikuti balapan Death Race dan berhasil ngekill Mang Asep hingga modar semodar-modarnya. Pada malam selanjutnya, orang-orang berkumpul untuk menonton acara deathmatch yang terakhir, di mana semua orang akan memperebutkan satu kunci mobil yang tersisa untuk ikut ke dalam balapan Death Race. Welcome to the final deathmatch. Acara deathmatch kali ini disiarkan secara live streaming di dark web. Dan aturan deathmatch kali ini cukup simple bro, dimana semua peserta disuruh bertahan hidup dan bertarung sampai mati untuk memperebutkan sebuah kunci mobil yang ada di tengah arena. Dan yeah, acara deathmatch pun dimulai. Adios suckers. Peace out. Di sana Gibson yang punya ilmu debus asal Banten pun berhasil mengalahkan para peserta satu demi satu bro. Dan pada akhirnya, dirinya berhasil mendapatkan kunci mobil itu dan berhasil lolos untuk mengikuti Death Race. Namun tidak disangka, Frank menghadirkan seorang algojo bertubuh kekar masuk ke dalam arena pertarungan. Tanpa rasa ampun, algojo itu pun langsung menyerang Gibson dari segala penjuru. Namun sekali lagi guys, mengingat karena Gibson adalah orang Banten, maka dia pun akhirnya berhasil mengalahkan algojo yang badak tersebut dengan easy bro. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Gibson OTW ke bengkel Abah Bob untuk memperbaiki mobil yang semalam dia menangkan. Dan tidak disangka, tiba-tiba Bexy datang menawarkan diri untuk menjadi kenek Gibson di balapan Death Race nanti. Kemudian Bexy dan pasukannya membantu Gibson untuk merakit ulang mobilnya untuk mengikuti balapan. Pada keesokan harinya, Gibson melihat rombongan mobil yang datang ke tempatnya. Pasukan tersebut dipimpin oleh Frankenstein. Di sana Frank menginformasikan bahwa Gibson adalah antek-antek polisi yang diberikan misi untuk membunuh Frankenstein. Tell me, Sergeant. Am I wrong? Connor Gibson is not the man we are coming to know. Mendengar hal tersebut, semua narapidana pun marah dan menyuruh Frankenstein untuk membunuh Gibson. Namun karena Frankenstein adalah laki-laki gentle sama seperti saya, mereka pun tidak membunuhnya dan akan membiarkan Gibson untuk mengikuti balapan. See you on the starting line.
Di sisi lain, tepatnya di Meksiko, Abah Trojo bersama para antek-anteknya menyiapkan taruhan secara besar-besaran untuk acara Death Race ini, bro. Dan acara Death Race kembali disiarkan secara live streaming melalui dark web. Gotta love race day. Di dalam balapan kali ini ada 11 peserta yang akan ikut balapan. Sebelum balapan dimulai, tiba-tiba Bexy datang menemui Gibson dan dirinya bersedia membantu Gibson untuk menjadi kenaiknya di dalam balapan kali ini. Dan secara mengejutkan, Frankenstein muncul dan membawa Jen sebagai kenaiknya. Frankenstein menjadikan Jen sebagai tamengnya agar Gibson tidak bisa menyerangnya di dalam balapan kali ini. Let's see how cold-blooded you are. You ready for our play date? Dan tak berselang lama, balapan pun dimulai. Dan di sisi lain, karena tertinggal cukup jauh, Bob menyuruh Gibson untuk melewati jembatan yang putus agar dirinya bisa menyusul Frankenstein di posisi pertama. You're too far behind. You have to jump the gap. We gotta reroute him over the bridge. He's too far out to win this race. Mendengar hal tersebut, Gibson pun langsung menggeber mobilnya dengan kecepatan tinggi. Dan karena Mang Gibson adalah lakon di film ini, maka dia pun berhasil melewati jembatan dengan selamat dan langsung berada di posisi dekat dengan Frank. Namun sayang bro, dengan adanya benturan yang tarik dari lompatan tadi, tangki bahan bakar mobil Gibson pun rusak dan Frankenstein berniat untuk ngekill Gibson dengan cara menabraknya. Namun di saat Frankenstein mulai menjalankan mobilnya, tiba-tiba Gypsy Rose pun datang dan langsung menyelamatkan Gibson. Dan di sana Gypsy langsung ngekill si Frank hingga modar semodar-modarnya. Namun hal tersebut tidak disiarkan oleh Bob sehingga kematian Frankenstein berhasil dirahasiakan. Dan tak lama kemudian, datang helikopter kepolisian untuk menjemput Gypsy Rose yang ternyata merupakan mata-mata polisi yang sama seperti Gibson. Di sana Gypsy mengajak Gibson untuk segera kabur ke dalam helikopter karena tugas mereka sudah selesai, bro. Let's get the fuck out of this shithole. Frankenstein's dead. Namun tidak disangka, Gibson malah memilih untuk tinggal dan Bob menyuruh Gibson untuk menggantikan Frankenstein yang sudah modar untuk menjadi penguasa The Sprawl. Di sana Gibson pun mengambil jaket dan memakai topeng Frankenstein lalu menyelesaikan balapan Death Race. Dan ya guys, karena Frankenstein sudah modar dan Gibson pun sudah memenangkan balapan, maka film pun sudah berakhir guys. Hehe, yo gimana filmnya guys? Jujur menurut gue pribadi keren dan edan parah bro. Dari alur dan segi adrenalinnya cukup membuat saya terkesima menonton film ini. Oke, mungkin cukup sekian dulu alur cerita film dari Bioskop Playlist. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga Allah menggantikan kuota kalian dengan rezeki yang banyak bro. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhir kata dari gue, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu bro. Hit 'em up!